Wih, pada Mantap. hebat semua, mantap nih. Kita langsung ke pertanyaan kedua. Belum deh, lupa, maaf. Nih, siapa nih? Leaderboard Prince dulu. Mandalika. Wih, Prince Mandalika siapa ini? Asik. Lombok Pembalap menguasai. jangan-jangan nih. Nah, kita ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, teman-teman. 100.000 mendapatkan 1.000 reach, mendapatkan 10.000 impression. CPM-nya berapa? Berapa ya teman-teman? Yang sampai tergocek nih. Iya, hati-hati tergocek dengan hitungan-hitungan. Berapa yang benar? Wah, ini setengah-setengah. Yang benar 10.000 ya teman-teman. Jangan sampai salah. Kita lihat siapa yang tergocek di pertanyaan ini. Wah, Prince Mandalika masih di nomor 1, tapi kalah cepat nih kayaknya sama. Oh, masih dari nomor 1. Watson langsung posisi 2. Kita next ke pertanyaan ketiga. Average monetary value that you get from active conversion is called average order per customer, average order value, atau conversion rate. Yang Monetary mana nih, jawabannya? monetary value kata kuncinya. Kita lihat jawabannya. Wih, di sini banyak yang terkecoh. Yang benar adalah AOV ya teman-teman. Kita lihat siapa yang terkecoh di sini. Ya, Prince harus turun tahta. Tahta Prince digantikan oleh Watson. Kita next ke pertanyaan keempat. Formula ROAS. Ayo apa? ROAS itu apa? Apakah revenue per ad spend? Ataukah ad spend per revenue? Atau enggak revenue plus ad spend? Yang manakah jawabannya? Jing jing. Iya, sudah banyak yang benar di sini. Good job guys. Kita lihat siapa yang memimpin di sini. Oh, tahta masih dipegang oleh Watson. Kita lihat pertanyaan terakhir. Formula of CPM, cost per mile. Apakah cost per impression dikali 1.000? Ataukah cost dikali 1.000 per impression? Ataukah impression dikali 1.000 per cost? Yang mana jawabannya? Wih, udah benar semua. Keren nih. Nah, kita lihat siapa yang akan memimpin di Menti kali ini. Dan ternyata Watson yang menjadi Menti hari ini. Siapakah? Tunjukkan dirimu, Watson. Ayo, siapa Watson nih? Watson. Terima kasih. Siapa nih? Kira-kira timnya siapa nih, Watson? Apakah timnya Amel? Apakah timnya Diki? Siapa-siapa nih, Watson? Bukan TL kan ya? Nggak ada TL yang iseng masuk ya tadi ya? Aku. Kamu kan orang di balik layar. Hai, aku ternyata Watson. Febri. Halo Watson, salam kenal. Aku Amel. Febri itu timnya siapa? Siapakah? Mamah dan papahnya Febri? Tim aku kalau Febri. Oke, sip. Kalau gitu, mari kita umumkan Menti Hall of Fame. Kita sudah punya temen nih buat Novan. Nah, udah kelihatan ya layarnya ya. Jadi, congrats Febri. Sudah memenangkan Menti yang kedua di week kita yang pertama ini. Oke, kita lanjut masuk ke agenda hari ini. Setelah kita main Menti Quiz, sudah pemanasan dulu nih ya teman-teman. Kita lanjut ke Q&A. Jadi kita akan bahas Q&A, pertanyaan yang ada di Slack
gitu. Terus kita akan lanjut di jam 8 ke jam 10-nya ada important announcement dari aku dan nantinya akan diakhiri dengan TL simulation. Jadi ini first TL simulation ya teman-teman nih. Nanti maksimalkan ya teman-teman, banyak-banyak bertanya dan juga berlatih di breakout room. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa, jangan lupa, walaupun hari ini nggak ada lecture, kita Q&A, tapi teman-teman juga bisa take note nih dari jawaban Kak Iren untuk pertanyaan teman-teman yang di Slack, karena pertanyaannya bagus-bagus banget. Lalu teman-teman yuk kita on cam yuk, biar kita bisa lebih komitmen lagi, karena kalau misalnya kita off cam, biasanya kita akan mudah terdistraksi dengan benda-benda sekitar kita, terutama yang namanya handphone dan social media. Lalu kalau teman-teman masih ada pertanyaan, baru kepikiran misalnya, atau kayak jadi terpancing nih karena ada yang bertanya sesuatu, boleh drop your questions to Slack. Kenapa? Karena kalau di Slack ada blueprint-nya gitu. Jadi nanti teman-teman bisa dijawab oleh Kak Iren juga di Slack atau dibahas di Q&A selanjutnya. Misal nggak keburu malam ini gitu ya, tapi kita usahakan keburu semuanya. Jangan lupa untuk santai, boleh sambil nyemil-nyemil. Yang belum makan malam boleh sambil makan malam. Tapi ingat ya teman-teman, sebelum bertanya nanti ingat 20 minutes rules-nya. Jadi cek-cek dulu di Google untuk topik tersebut. Terus kalau misalnya teman-teman masih nggak yakin, baru ditanya. Oke, last but not least, be happy and enjoy the lecture. Kita sapa dulu Kak Iren. Hai Kak Iren. Halo, hai semuanya, apa kabar? Semoga hari ini masih semangat, especially hari ini kita banyak Q&A ya, jadi semoga nanti pertanyaan-pertanyaannya pada kejawab. Kalau emang ada pertanyaan susulan, biasanya kayak gitu tuh, denger satu pertanyaan, terus akhirnya pengen nanya lagi. Jadi silahkan di-drop ya, jadi boleh banget hari ini memang the purpose is focus into the Q&A gitu teman-teman, oke? Oke, Kak Iren. Ingat kata Mateo, jangan malu-malu kalau mau bertanya, karena inilah saatnya teman-teman banyak bertanya. Oke, kita mulai langsung dari pertanyaan pertama, yaitu dari Handoko. Mungkin kita bisa nih minta Handokonya langsung aja, on mic, langsung tanyakan ke Kak Iren. Silakan Handoko. Halo Kak Iren, selamat malam. Halo. Jadi pertanyaannya adalah, why is adding items to cart can be considered by e-commerce to be a useful metric? Oke, siap. Nah, yang di sini sebenarnya adding to cart itu kan berarti definisinya udah masuk ke checkout ya kan? Betul ya? Add to cart ini udah masuk ke checkout, mereka masih belum belanja, atau definisinya add to cart dimasukin cart aja tapi mereka masih belum ngelakuin any transaction? Handoko, just would like to answer. Baru masuk cart aja, tapi belum di-check out sama sekali. Oke, siap. Jadi kalau kita ngeliatin dari step-nya ya, dari si e-commerce, kita balik ke situ dulu. Mulai pertama kali orang masuk, terus orang ngeliat produknya, interest, mereka masukin ke cart gitu ya. Di cart, terus mereka akhirnya ngelakuin transaction. Jadi kita sebenarnya kenapa itu dibilang penting, sebenarnya semua funnel sampai akhirnya mereka mendapatkan conversion, itu very, very important. Udah pasti di situ. Jadi sebelum orang melakukan certain things, itu ada something action yang dianggap sesuatu yang matters. That's why it considered as a useful. And remember, saat kamu udah masukin ke cart, perspektifnya itu adalah, ini kalau kita ngomongin tahapan ya, gitu. Tahapan pun sebenarnya itu akan dilihat semakin ke bawah, of course semakin bagus, tapi saat semakin ke atas, ini berarti udah ada interest. Nah, saat udah masuk ke sini nih, ini behavior orang beda-beda. Contoh aja, take me as an example gitu. Jadi kadang-kadang itu kalau misalnya aku udah suka, instead of I'm not a person of the wish list, tapi I'm a person yang dimasukin ke cart kalau aku gitu ya. Jadi setelah di cart itu aku udah punya beberapa, and then finally I purchase mana yang aku suka, yang lainnya aku remove. Jadi kenapa itu dianggap important? Because itu something udah ada interest sama orang, udah ada intensinya cukup tinggi. Saat udah masuk ke cart, itu udah tahu behaviornya akan seperti apa. Dibandingkan seseorang itu hanya di e-commerce-nya, mereka melihat-lihat hanya klik-klik-klik dan lainnya. Dari sini nanti kamu bisa di mapping nih audiensnya, dan udah di flagging. Dan Iren sukanya adalah beauty contohnya. Nah udah kelihatan, mereka udah sampai ke funnel. Jadi biasanya itu dibuat scoring nih sampai orang yang belanja, dan juga mereka masukin cart, mereka itu wishlist, itu biasanya ada scoringnya yang beda-beda per masing-masing company buat mereka bisa bikin algoritma, membuat data science ini akhirnya diketahui ini audiens ini di-identify sebagai seorang apa. Gitu sebenarnya. Is it answering, Handoko? Cukup. Thank you for the answer. Tapi aku ada sedikit follow up lagi sih sebenarnya. Sure.
Teman nggak masuk ke ini. Kan sebelumnya Kak ini kan bekerja di Tokopedia, Google, dan Group M. Yang saya mau tanyakan itu adalah how would you commonly increase conversion rate yang biasanya dilakukan untuk conversion rate-nya itu dinaikin sih. Apa yang dilakukan ya biasanya? Approach yang biasa diambil gitu. Itu very good question, tapi sebenarnya tidak ada exact answer-nya ya, to be honest. Reason being-nya karena conversion kemarin kita sempat bahas ya, faktorsnya itu memang ada 2 sebenarnya. Satu dari perspektif of the marketing, another one dari product. Jadi of course yang perlu dilakuin pertama sebenarnya memastikan kita melakukan targeting yang benar, gitu ya. Itu salah satunya. Nah, terus kalau misalnya kamu come out dari masing-masing dari e-commerce contohnya, mereka kan sebenarnya produknya banyak banget yang dijual gitu, bukan produknya mereka sendiri. Nah, bagaimana menentukan produk mana yang di-sell? Itu salah satu juga key-nya juga. Nah, selain daripada itu, perspektifnya juga dilihat bagaimana kita ngelihat user journey-nya. Gitu, user journey-nya mudah apa enggak? Itu juga sebenarnya salah satu testingnya. Ngelihat journey-nya itu kadang-kadang sampai ke level interview juga. Jadi approach-nya itu ada beberapa level. Bisa dari produk yang di-curate, bisa apa yang diiklankan, bagaimana targeting kita. Jadi itu perspektifnya ada beberapa touch point sih sebenarnya. Tidak ada exact satu answer-nya sebenarnya untuk CVR itu. Dan itu is not very easy to move, I can say. Jadi memang itu akan progression lah bisa dibilang untuk move-nya. Gitu, Handoko. Oke, terima kasih Kak. Yes, siap. Oh iya, promo juga salah satu goals-nya juga tuh. Kalau misalnya memang diberitahu yang bikin conversion tinggi, ya sekarang simple aja. Yang bikin orang pengen belanja di e-commerce kan biasanya ada promo yang bagus, bebas ongkir. Kalau itu ada, CVR-nya otomatis naik sebenarnya, itu honest. Jadi memang faktor marketing itu is not the only way. Gitu. Sip. Oke, sip. Thank you Handoko untuk pertanyaannya. Dan thank you juga buat tadi ada Ines sama Bondan yang ikut jawab bantu Handoko juga. Oke, kita lanjut ya ke next question. By the way, ada suara-suara ini Kak Iren ketukan, kayaknya mic-nya Kak Iren kena sama kalung. Oh, I'm sorry. Oke, gini. Gak apa-apa, tadi kita cari-cari siapa yang bocorin. Oh, ternyata bukan. Gitu. Oke, sip. Kita lanjut ya, Kak Iren. Ada pertanyaan dari Sarah. Silakan, Sarah. Yuk, unmute aja yuk, biar bisa ngobrol sama Kak Iren. Halo, Kak Iren. Sorry, aku kayaknya belum bisa ngidupin videonya. Cuman pertanyaannya sih lebih ke apa namanya, kan nggak ada exact number untuk all metrics yang baik gitu. Tapi waktu itu pernah meeting sama tim Google, UAC waktu itu, kalau nggak salah kalau untuk CPI itu angkanya dianggap worse kalau di bawah $2 gitu. Terus kalau CPA itu di awal-awal mungkin akan hit $10, nanti akan turun. Kayak gitu sebenarnya yang benar gimana sih kayak? Wah, ini malah sebenarnya aku baru tahu pernah dikasih angka yang kayak gini, being honest ya, gitu. I don't know who is your source gitu, to be honest, but we never give the standard karena memang sebenarnya tidak ada angka eksak standarnya. Mungkin kalau misalnya memang ada pun tidak selalu ada gitu ya. Itu biasanya lebih ke arah dilihat guideline-nya untuk certain industri itu rata-rata berapa. Itu pun tapi industri level dan bisa dibilang cukup luas sih gitu. Jadi kan industri itu kadang-kadang nggak sama gitu ya. Kalau kita ngomongin FMCG kan luas banget sebenarnya produk-produk FMCG. Tapi itu mungkin yang bisa dilakukan. Tapi kalau diberitahu yang bagus berapa sih? Well, to be honest, I don't know. Aku takut salah karena kan kamu reference sama someone else gitu. But so far sih aku nggak tahu karena memang tidak pernah ada angka eksak yang kita akan berikan gitu. Jadi kalau misalnya apakah 2 atau 10 tadi kamu bilang awal-awal 10 itu mungkin lebih ke arah dari conversation sebelumnya yang dimau untuk dari company ini mendapatkan certain action itu harus sekian, itu biasanya diomongin kayak gitu, baru kita membuat modeling. Atau salah satu caranya lagi, kalau misalnya kamu pernah menjalankan sesuatu, dari situ kan sebenarnya ada I forgot what is the name ya, performance planner gitu. Jadi setelah kamu pernah ngelakuin, terus akhirnya bisa ada historical kalau kamu nambahin budget akan berapa angka CPA-nya. Itu bisa dilakukan, tapi harus ada historical. Tapi guideline, I don't think there is any sih. But again, I might be wrong because you are referring from someone's conversation ya, gitu Sarah. Oke. Aku pikir tuh maksudnya dari source-nya, itu orang Google sendiri sih kan kita kalau pasang, pasti mereka ada yang pegang dari Singapura 1, biasanya tim Indonesia 1 gitu kan. Benar sih Mungkin dari industri sih mungkin ya. itu kan
guidance itu tuh nggak dikeluarin sama Google untuk Nggak ada sih. Oke, well noted. Thank you, Kairen. Iya, sama-sama. Thank you Sarah pertanyaannya. Kita lanjut ke next question. Ada dari Satya. Adakah Satyanya di sini? Ada. Oke, silakan Sat. Ya, aku mau nanya Kak Iren. Jadi kan nggak selamanya matrix itu bisa dikuantifikasikan dalam bentuk uang. Tapi banyak juga kalau misalnya kita dapat konsulan dari business owner, ini return-nya apa ya dari budget yang sudah saya keluarkan, apalagi itu misalnya kita masih dalam tahap awareness. Itu bagaimana ya cara mengedukasi supaya ini return-nya dalam bentuk apa sih? Awareness ini kan masih tidak bisa dikuantifikasikan seperti itu. Kayak Sure. Karena emang benar, itu nggak salah yang tadi kamu bilang, Satya, dan ini always been the question from everyone talking about what is the impact of the awareness. But ditarik lagi, mungkin ini memang sebenarnya tahapan di education, dan kalau memang orang tidak menjalankan the ads itself, itu juga biasanya kadang-kadang agak susah buat believe atau agak susah untuk terbeli gitu ya. Karena memang ada funneling itu yang kita harus believe gitu ya, di awalnya. Jadi memang kenapa, to be honest, certain company memang akhirnya instead of mereka menjalankan benar-benar full funnel, mereka tuh dibalik yang kemarin aku sempat mention, small company itu dari bawah ke atas gitu beberapa, karena mereka tidak believe atau tidak willing untuk menunggu gitu. Ada beberapa perspektifnya seperti itu. Padahal ada benar dan enggaknya lah ya, sebenarnya itu masih debatable lah, I can say. Kalau ngomongin awareness tuh memang apa yang menjadi matriksnya, sebenarnya nomor satu pasti kita angka reach sama impression. Mau nggak mau memang seperti itu yang kemarin kita belajar. Remember yang beberapa funnel itu matriksnya apa? Itu adalah matriks utamanya. Kalau ditanya bisa nggak menghasilkan jumlah views, menghasilkan jumlah visit di website? Bukan nggak bisa, tapi itu bukan goals utamanya gitu ya. Simpelnya kalau kamu kuliah di mana ya, anggapannya kamu kuliah di Jerman tapi kamu mau belajar bahasa Inggris gitu ya. Kan sebenarnya you can definitely, but that's not the ultimate goal sebenarnya. Simpelnya tuh seperti itu. Jadi bisa apa enggak? Bisa, tapi tidak maksimum karena goals-nya adalah fokusnya awareness ini matriksnya adalah jumlah orang yang di reach sampai akhirnya mereka aware dan juga jumlah berapa impression yang kita dapatkan. Nah, kalau misalnya budget kamu sufficient, itu kita bisa ngelakuin beberapa study. Contohnya brand lift study gitu ya, itu bisa bersama Google, bisa sama Facebook, dan lain-lainnya itu bisa dilakukan. Tapi kalau misalnya, atau nggak cuma Facebook, Google, dan TikTok saja, kalian bisa ngelakuin juga bersama dengan third party, sama YouGov, sama Nielsen, itu untuk melihat bagaimana perspektif orang terhadap brand kalian. Dan again, I would like to note, awareness is not one day game ya, it's not a one month game. Minimum yang dibutuhkan tuh 3 bulan games, it's a minimum, to be honest gitu. Jadi, it require some time untuk impact daripada awareness itu sendiri sih, gitu. Oke, Satya, good luck. Itu memang selalu jadi obrolan kok. berarti lebih ke brand equity ya nanti Correct. larinya. Oke. Ya itu menjelaskan itu kan sulit untuk apalagi semua business owner gitu. Maunya cuan terus. Dicoba mulai dari yang conversion dengan cara ngelakuin pakai kalau misalnya ada di marketplace ads dulu sama Sipas, dan kemudian kamu baru pelan-pelan impact, karena saat kamu menjalankan awareness biasanya matrix yang bawah ini juga impacting juga sih, ada apa ya, correlation impact jatuhnya ke situ juga, kadang-kadang itu gitu caranya sih buat bisa meyakinkan mereka itu seperti itu. Sip, thank you Kak Iren. Sama-sama. Thank you Satya, pertanyaannya keren banget, mewakili business owner lainnya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ada dari Ines. Adakah Ines di sini? Halo, ada. Hai, Silakan, Kak Iren. Yes, ini sebenarnya simpel ya, cuman berdasarkan pengalaman kan memang bisnis itu terutama kayak FMCG gitu, mereka sering ngelihatnya net numbers. Nah ini just wondering aja, khusus ROAS itu kan seringnya memang di-measure dengan gross revenue ya, atau gross indicators gitu. Apakah memang bisnis itu biasanya settle dengan this definition, atau biasanya mereka minta net performance juga? Karena terutama di e-commerce buat barang-barang yang mahal, itu cancellation rate itu sangat-sangat tinggi gitu. Jadi otomatis mempengaruhi revenue akhirnya sih. Kurang lebih seperti itu. Oke, sure. That's a good question. Bener banget, ROAS itu kalau ngomongin revenue itu, revenue definisinya memang lebih ke gross.
Tapi kalau dibilang kayak bisa apa enggak kita memberikan net, sebenarnya pertanyaannya kita balikin ke company-nya dulu. When you are talking about the net, do you willing to give what is a benefit yang kamu dapatkan persentase? Itu udah susah biasanya. Ya, to be honest ya, tapi well depends on the company. Nggak banyak company yang bilang, oh oke, dari 100.000 yang kita dapatkan, kita itu mendapatkan margin misalnya 5% atau 10% or whatever the number is gitu ya, atau 50%. Itu biasanya susah untuk didapatkan. Nah, definisinya, tapi kan untuk mendapatkan net itu kan berarti butuh angka input dari mereka. Kita sebagai media agency, kita sebagai media platform or whatever it is, we have no visibility di bagian sana. Jadi pertama, tanya dulu apakah mereka willing untuk memberikan. If yes, ya itu sebenarnya bisa di-impact. Kadang-kadang tuh kita bisa pakai beberapa matrix. Jadi pakai ROAS, yang pakai ROAS-nya ini perspektifnya dari gross, ada juga yang kita perspektifnya dari net. Itu yang bisa dilakukan. Terus kamu bisa move next-nya, itu kamu perlu mengedukasi ke mereka. Remember, tadi kayak kamu bilang tuh, karena memang di contohnya apalagi di beberapa premium ini banyak cancellation rate, itu something yang you have to manage. Fokus kamu adalah di marketing gitu. Let's collaborate together jatuhnya gitu ya. Jadi saat memang kita sudah mendriving benar-benar audiens sebagus-bagusnya, kita mendriving targeting yang setepat-tepatnya dengan strategi mohon maaf, strategi A, B, C, D, E, F, G gitu kan, dan kita mendapatkan revenue yang seperti ini. Nah, saat mereka akhirnya membuat net, akhirnya mereka cancel, itu yang perlu dipikirin. Apakah memang ini fully depend kepada marketingnya, atau bagaimana kita saat orang sudah masuk menjadi check out, tapi mereka akhirnya masih belum membeli, ini ada cancellation, ya itu yang kita perlu tahu. Kenapa? Churn-nya, penurunannya itu karena apa, itu yang kita harus tahu. Itu yang kita perlu teliti bareng-bareng dan kita bisa collaborate bareng-bareng sih. Itu bukan fully kontrol kalian sih. Sama kayak tadi kemarin kita sempat mention, kenapa jarang banget dilihat sampai net? Karena memang saat kita sudah menjadikan ada orderan gitu ya, ada orderan di awal, berikutnya itu udah tanggung jawab seller. Nah akhirnya gimana caranya membuat seller ini akhirnya mereka tidak mau nge-cancel, atau contohnya kayak gitu. Atau payment-nya opsi payment-nya harus tambahin, apapun itu touch point-nya pasti ada sih. Nah itu yang harus kita pikirin baik-baik sih sebenarnya. Gitu. Nah, tadi kalau misalnya pertanyaan kamu berikutnya di bagian CRM, of course itu akan berpengaruh apa enggak? Ya berpengaruh banget. Karena di sana berarti saat kamu ngelihat kolaborasi secara full funnel, memang saat mereka udah berhasil, emang ini benar-benar turunannya banyak banget gitu ya, dari gross ke net, itu benar-benar kita harus cari cara saat mereka udah masukin ke checkout, bagaimana CRM ini langsung berjalan, memastikan mereka tidak ngelakuin cancel dan kawan-kawannya. Jadi bisa ngelihatnya secara company itu as a full funnel-nya juga. Gitu, Ines. Semoga menjawab ya. Yes, sangat. Thank you. Sama-sama. Oke, thank you Ines untuk pertanyaannya. Super lengkap nih paket komplit pertanyaannya Ines. Ini pertanyaannya pada mantap-mantap semua loh. Bisnis perspektif semua. Iya, benar. Oke, next kita punya Emily. Hai Emily. Mana nih? Adakah Emily-nya? Tim lead-nya Emily, ada nggak Emily-nya di sini? Ada nih harusnya Ada. ya. Tadi siapa yang jawab? Aku Willy. Oh iya. Ada Kirain Emily. Emily-nya. Ya udah, tapi kayaknya kayaknya Emily-nya AFK. Ya udah deh, kita bacain aja ya. Halo Kak, bounce rate yang tertera di sini, apakah bounce rate dari account sosial medianya in general atau hanya paid ads-nya aja? Lalu tools apa yang digunakan untuk measure bounce rate dari social media, Kak? Oke, yang ini kan yang di screenshot ya, kemarin aku lihat di Slack as well. Sebenarnya gini, kita belum ngelihatnya sampai details ya sebenarnya. Nanti kalau kalian belajar di Google Analytics, itu sebenarnya kalian bisa mendefine sosial media in their own definition gitu. Jadi contohnya aja kamu bisa pakai social media ads ini benar-benar ya FYI, naming yang kalian taruh itu sebenarnya depends on you. Kalian bisa mendefinisikan sosial media itu adalah Facebook dan TikTok dan Twitter all together, atau itu adalah Facebook atau apapun itu. Jadi kalian yang punya kontrol di naming. Kemarin ini purposely buat kita testing ini aja ya, buat kita visualisasi aja, membuat mudahnya sosial media ads gitu. Jadi ini jawaban yang pertama untuk pertanyaan general atau paid ads-nya itu depends on bagaimana kalian settingnya di Google Analytics. Jadi aku nggak bisa jawab di situ ya. Terus
bagaimana cara untuk mengukur bounce rate-nya? Bounce rate itu memang diukur dari Google Analytics. Sebenarnya ada selain Google Analytics itu ada Adobe Analytics. Tapi jarang sekali dipakai. Aku bisa bilang lebih dari 90% company menggunakan Google Analytics. Jadi ensuring you understand about the Google Analytics, how it works dan lain-lainnya sih. Nanti akan belajar ya, tenang aja teman-teman. Itu akan belajar di di marketing analytics ya, Nindi ya. Betul sekali. Akan dipelajari lebih lanjut nanti Emily dan teman-teman di 2 minggu lagi, 2 minggu dari sekarang. Gitu. Gimana Emily? Apakah sudah cukup menjawab atau ada follow up question? Sudah, makasih ya. Siap. Sip, thank you juga Emily pertanyaannya. Kita lanjut ke next question. Ada dari Bondan. Nah, ini sebetulnya pertanyaannya sudah dijawab sama Kak Iren, tapi katanya ada follow up question. Gimana nih Bondan? Silahkan Bondan, gimana? Halo Kak Iren, selamat malam. Makasih udah boleh tanya. Pertanyaannya adalah gimana caranya kita mengukur kita bisa akses sebuah campaign itu berhasil atau enggak kalau produknya itu produk yang nggak bisa di-purchase, yang mana kan artinya nggak ada revenue. Jadi metriknya pun terbatas kan, hanya ada beberapa metrik saja. Apakah nanti di bulan depan kita improve metrik yang ada dulu, kayak CTR, session kan ada, nurunin bounce rate atau gimana Kak? Terima kasih. Ini memang kalau misalnya nggak ada revenue itu example aja kita pakai contoh FMCG kali ya. Kayak kemarin kita sempat mention funnel-nya terbatas. Jadi CAC nggak bisa diukur gitu kemarin. Itu bahkan sebenarnya mereka punya sales tapi tidak bisa terukur karena mereka keterbatasan dari platform mereka sendiri. Kecuali ini kita ngomongin punyanya e-commerce gitu ya. FMCG punya e-commerce. Kita anggap aja FMCG yang punya website itu sendiri. Gimana cara ngukurnya? Nah, ini memang biasanya matriksnya akan berbeda. Kalau misalnya mereka masih punya website, so that's a great thing already. Nah, itu bisa ngelihatnya dari si websitenya, ini website visitor dulu. Jadi kita ngelihat success matriksnya adalah dari budget yang kita alokasikan, berapa jumlah visitor yang kita dapatkan. Satu, dari jumlah visitor dulu. Jadi kita ngelihatnya cost per session. Jadi yang kemarin kita ngomongin CPA, action itu, actionnya diganti namanya session. Si E-nya itu ya, actionnya itu diganti session. Atau berikutnya setelah itu ngelihat dari quality-nya lagi, masuk menjadi website, terus kita lihat di website ini bagaimana activity mereka. Nah, kemarin kita bahas sedikit banget mengenai session duration. Nah, gimana session duration-nya? Apakah website kita menarik atau tidak? Gitu. Apakah berapa page yang dibuka? Nah, itu adalah KPI yang bisa di set up. Gitu. Jadi memang tidak eksak menjadi sales, tapi ada engagement atau interactivity yang ada. Kalau misalnya bener-bener nggak ada websitenya gitu, bener-bener ini fokusnya ke Instagramnya doang gitu yang punya example. Nah, berarti di situ memang yang dipertahankan adalah matriksnya adalah bagaimana engagement kita, berapa CTR kita. Bener tadi kamu bilang VTR kita berapa. Jadi fokusnya adalah standar online marketing matrix. Kemarin inget ya dibagi dua, ada yang atasnya ini punyanya dashboard, satunya lagi itu punyanya bisnis. Fokusnya yang di atasnya saja. Gitu. Itu bagaimana cara mengukur matriksnya. Tapi biasanya pasti ada landing page-nya sih, biasanya ada website itu sih, Bondan. Gitu. Semoga menjawab. Is it answering enough? Oke, terima kasih Kak. Sama-sama. Oke, terima kasih Bondan. Nanti teman-teman kalau ada yang penasaran jawaban dari pertanyaan Bondan apa, boleh main ke Slack, ada di topik kedua. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ines lagi. Monggo Ines. Oke, ini sebenarnya simple sih, Kak Iren. Jadi kalau traffic itu kan sama dengan session ya. Terus session itu matriksnya itu product view atau page view. Ini yang aku mau clarify sih, karena di e-commerce itu usually traffic itu kan product view ya. Tapi kalau misalnya ngobrol sama orang Google atau sama orang Facebook, mungkin traffic itu page view gitu. Dan those numbers itu biasanya berbeda banget. Tergantung mana yang di-push. Kalau misalnya linknya langsung ke page, ya page yang gede. Kalau linknya ke produk yang gede. Terus based on that, cuman mau make sure aja sih. Jadi kalau kayak gini, sebaiknya kita tuh ukur traffic itu atau session tuh definisinya apa? Sebenarnya tidak ada benar dan salah sih gitu ya. Traffic sama dengan session, that's correct. Nah, ini to be honest ya, just FYI gitu. Cara aku ngebaca kalau misalnya aku kemarin mengembalikan aku posisi lagi di Tokopedia gitu. Janganin ngomong sama vendor.
Dari internal aku sebagai marketing, yang dimaksud menjadi session adalah A, yang dimaksud menjadi produk adalah B. Dan itu something common. Itu bukan something hanya terjadi di satu company doang ya. Itu something very very common karena memang perspektif mereka berbeda. Kalau kamu ngelihat di marketing gitu, ngelihat di marketing, yang kamu kontrol adalah orang masuk menjadi session adalah ini. Tapi yang mereka kontrol gitu kan bagaimana interaction between ini dan ini. Jadi perspektif itu selalu ada. Dan itu don't worry, it always happen gitu. Yang harus dilakuin lebih ke arah menyamaratakan aja. Ya udah kita menyebutkan nama ini menjadi adalah seperti ini definisinya. Itu yang harus disamakan, itu doang kuncinya. Gak ada benar dan salah karena setiap division, setiap cara perspektif akan berbeda. Kalau kamu ngomong, oh oke, saya menurut marketing menurut saya adalah product view adalah si session atau si visitnya. Dan ya udah berarti yang lebih atasnya lagi yang namanya page view itu kita treatment sebagai namanya page view sendiri. Gitu. Itu adalah bukan metrik saya, yang saya ukur adalah yang ini. Gitu. Jadi lebih bagaimana kalian bermain perspektif dan pastikan saat kamu mau melihat product view menjadi goals-nya, ya pastikan itu adalah something yang datanya bisa di feeding buat tim lain buat bisa melihat matriksnya sih. Itu something common, itu more into like alignment between the company sih sebenarnya I can say, Ines. Gitu. Oke? Yes, thank you. Siap. Thank you Ines. Nah tuh ada tambahan dari Willy. Jadi definisi di setiap Betul. perusahaan atau terkadang setiap function tuh bisa beda-beda gitu. Oke, thank you Ines untuk pertanyaannya. Kita lanjut di pertanyaan selanjutnya ada dari Queen Menti kita, Febri. Apakah Febri sudah sampai atau masih di jalan? Adakah Febri di sini? Gimana? Amel, Febrinya ada nggak di sini, Mel? Tadi ada, kan tadi dia itu Menti. Coba aku cek. Oke, nggak apa-apa, kita bacain aja. Ada Ya, kok. kita bacain ya. Kak Iran mau tanya, gross revenue ini yang dipakai untuk menghitung AOV, apakah dari pendapatan sebelum potongan harga produk dan potongan variable cost lainnya? Balik lagi nih sama kayak pertanyaan Ines. Sebenarnya tidak pernah ada valid answer ya. Ini balik lagi, remember kemarin ada 2 bagian. Kalau semua yang standar marketing matrix itu final, nggak ada discussion gitu ya. Jadi itu adalah angkanya, definisinya adalah valid. Saat kita ngomongin semua yang business matrix itu akan berbeda satu sama lain company-nya. Gitu, ada beberapa yang AOV atau gross revenue ini termasuk dengan potongan, ada beberapa yang tidak termasuk juga. To be honest, itu tidak ada benar dan salah, tergantung di mana company kamu berada gitu. I've been in the experience di mana mereka melihat gross itu sudah potongan harga ini harus dimasukin menjadi gross revenue, dianggap menjadi gross revenue karena itu benar-benar revenue yang mereka dapatkan gitu, karena itu sudah pengurangan gitu kan, pengurangan promotion. Tapi I also been in the company di mana mereka benar-benar melihat ini adalah budget promotion yang di mana itu positioningnya berbeda. So again, setiap bisnis itu memiliki cara perspektifnya mereka dan bagaimana mengukur. Kuncinya apa? Intinya kalian memiliki alignment, definisinya sama, itu aja sebenarnya gitu. Jadi when you enter the real company pasti akan mengalami seperti ini. Itu sudah sehari-hari sampai sakit kepala kadang-kadang untuk menyamakan language-nya ya. Itu personal experience. Pindah company bisa beda lagi ya Kak ya? Betul, betul sekali. Penyesuaian lagi. Oke, Febri, ada nggak Febrinya di sini? Kira-kira apakah sudah clear atau ada follow up question? Mungkin kalau nanti Febrinya udah ada follow up question boleh diketik lagi di Slack ya, Feb. Kita lanjut dulu ke pertanyaan selanjutnya untuk mempersingkat waktu. Oke, pertanyaan selanjutnya ada dari Nicholas. Terkadang ads kita bisa menghasilkan traffic yang tinggi. Sebentar, Nicholasnya ada di sini nggak? Biar Nicholasnya aja yang ngomong. Oh iya, malam Kak ada. Cuman maaf lagi nggak bisa nyalain cam-nya. It's okay, nggak apa-apa. Silakan, Niko. Iya. Iya Kak, jadi berdasarkan pengalaman kadang misalkan kita pasang ads gitu, traffic-nya kan bisa dibilang lumayan tinggi, tapi bounce rate-nya juga sangat tinggi gitu, dan sedangkan kita kadang nggak tahu alasan bounce rate-nya tinggi itu kenapa. Dan kita analisanya gimana? Kadang kan dari atau produk yang kita jual atau dari harganya. Iya, ini very tricky ya sebenarnya ya. Tapi ini mungkin kalau misalnya aku bisa jawab secara garis besar,
ini a bit hard-nya itu kita harus ngeliatin seharusnya balik lagi ya, ini tergantung tracking dari masing-masing company. Kalau misalnya tracking dari masing-masing company di dalam website itu kan sebenarnya itu benar-benar apa ya lengkap banget. Kamu bisa ngelihat sampai ke level dia nge-scroll berapa kali, mereka ngeklik button mana saja. Nah dari sana sebenarnya kalau kamu memiliki tracking sampai sedetail itu, you can see sebenarnya behavior orang ini bounce-nya itu saat di mana gitu. Jadi benar-benar touch point dari masing-masing itemsnya itu ada firingnya. Tapi just FYI tidak semua company memiliki sedetail itu. Jadi kalau misalnya emang nggak bisa, itu yang agak susah biasanya. Kita lebih ngelakuin A/B testing sampai akhirnya kita tahu apakah mana yang perform lebih bagus. Example kalau ngomongin konten berarti kan creative materials. Kita coba nih creative materials A sama creative materials B, bounce rate-nya seperti apa dan lain-lainnya gitu. Even though it's not really the A/B testing, tapi at least kita menganalisa sesuatu hal gitu agar kita mendapatkan hypothesis. Tapi the best way adalah ngeliatin user journey orang ini titiknya di mana. Itu bisa kalau misalnya kalian punya very lengkap ya, tapi itu nggak semua website memiliki sedetail itu karena itu juga membuat loading dari websitenya juga cukup lama sih sebenarnya. Ada plus minusnya lah sebenarnya di situ. Gitu. Oke? Trial dan error aja gitu ya sampai ketemu. Betul. Jadi pertama kuncinya kamu cek dulu datanya available apa enggak sampai ke level apa, itu nomor 1. Berikutnya kalau memang enggak available, fokusnya cuma lebih ke arah di satu page ini ke load aja, baru sampai ke sana doang, berarti kita ngelakuin A/B testing. That's one of the way sih sebenarnya yang harus dilakukan. Oke Kak, makasih. Siap, sama-sama. Thank you, Nicholas. Ini biasanya pertanyaan kayak gini tuh adanya di marketing analytics, Kak Iren. Tapi luar biasa ya, Section Tokyo ini. Semuanya colong start di awal. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi, pasang-pasang trigger dan lain-lainnya itu di minggu ketiga. Jadi stay tune, guys. By the way, kan aku bukan master of the marketing analytics ya. Jadi just in case kamu memang masih interest nih, Nicholas atau siapapun tadi yang related to ini, feel free to drop the question again di sana. Mungkin dia memiliki perspektif lain. Kalau aku perspektifnya lebih marketing nih gitu ya. Dari biasanya dari yang punya yang produk benar-benar product tracking, mereka punya perspektif lain lagi yang mungkin aku not aware as well. Jadi feel free ya gitu. Ya, jadi jangan ini ya, nanti kalau misalnya pas lagi marketing analytics boleh ditanya pertanyaan yang sama untuk make sure lagi gitu, biar dapat perspektif tambahan. Sip, kita lanjut ya Nicholas, kita lanjut ke pertanyaannya. Siapa nih yang ada di sebelahnya Nicholas? Loh, kok nggak mau gerak? Sebentar ya. Apakah sudah habis? Oh, ternyata sudah habis kan. Coba dicek lagi nih di Slack. Ya. Yuk kita cek di Slack. Oke, di Slack juga belum ada yang baru. Teman-teman ada yang punya pertanyaan yang mungkin aku lupa masukin tadi di slides? Adakah? Mungkin ada dari Kolis. Nurkolis. Masih belum begitu paham tentang matrix install. Kira-kira gimana nih Kolis? Mungkin mau langsung on mic aja? Bisa langsung tanya ke Kak Iren, belum pahamnya di mana? Koalisnya ada? Ada di sini, tapi not sure apakah Kolis lagi ada di depan layar. Sama ini Joshua juga ada nih. Tapi dia nggak masukin ke dalam topik nih. Joshua. Dan juga Jefferson ada juga nih nambah-nambah. Buka Slack langsung aja iya. kamu. Oke. Ya, siap. Oke, langsung share screen ya, teman-teman ya, biar bisa langsung baca. Oke, kita bahas dari Jeff dulu kali ya, di topik 4. Kak, aku mau tanya, untuk ads awareness, adakah max target frequency? Nggak ada sih sebenarnya, cuman memang guideline biasanya ada. Jadi guideline itu biasanya balik lagi beda-beda tergantung objektif dari company kalian masing-masing dan juga status dari produk kalian atau campaign kalian tuh di level apa. Jadi yang disarankan kalau kamu benar-benar masih baru dan butuh certain awareness itu disarankan 4 per minggu sebenarnya. Tapi ada juga teori mengatakan 2 per minggu itu juga sudah cukup. Jadi 2 sampai 4 sebenarnya. Tidak ada angka eksaknya. Per minggu ya, itu by the way ya. Tapi kalau misalnya dilakuin beyond than that, gimana? Bisa apa enggak? Sebenarnya bisa apa enggaknya bisa. Tapi pasti orang yang mendapatkan frekuensi makin tinggi semakin berkurang. Karena kan nggak tentu, frekuensinya kan mengenai retention ya. Jadi kayak orang belum tentu Iren masuk ke dalam
YouTube itu seminggu itu sebanyak 10 kali gitu, misalnya frekuensi kalian 10 kali contoh aja gitu. Jadi ada kemungkinan orang tuh menurun jumlah reach-nya dengan certain frekuensi. Tapi bisa apa enggak, bisa-bisa aja sih gitu. Menjawab Jefferson atau ada yang mau ditanyakan lebih jauh? Halo Kak, aku mau tanya lagi. Jadi kadang kan kalau kita lagi nge-set ads nih, kalau kita set audience-nya niche, dia akan low in reach tapi high in frequency karena berulang terus kan. Correct. Nah, tapi how kita bisa measure bahwa audience niche kita ini udah benar. Jadi misalnya dia udah frekuensinya udah let's say in extreme kayak 20 kali tapi nggak ada pergerakan. Berarti kan bisa jadi audience kita salah. Atau maksudnya itu kayak frekuensi ada nggak kayak batas wajar? Kalau mereka tidak melakukan apa-apa dalam beberapa kali frekuensi ini, kayaknya niche-nya salah deh. Nggak ada sih yang kayak gitu. Mungkin lebih ke gini aja. Jadi kalau ini kamu ngomongin channel apa ya? Just would like to answer. Facebook Ads. Oke. Jadi kalau pas kamu nge-set up itu kan ada, ini kamu pakai reach and frequency reach planner ya? Benar nggak? Iya, aware. Jadi sebenarnya I'm not sure kamu aware apa enggak, ada namanya Facebook itu, nanti note dulu ya, ini akan diajarin di Facebook class, namanya Facebook Reach Planner. Nah, jadi dari sana itu sebenarnya ini adalah tools untuk setting dulu gitu sebelum kalian merunning menjalankan iklannya sendiri. Nah, dari Reach Planner ini kamu nanti bisa men-setting audience kamu siapa nih, misalnya male, female, Jabodetabek, ABCDEFG gitu targetingnya. Akan diberitahu size of audience-nya berapa, dan juga size of audience itu contohnya gini, kamu mau mentargetkan male, female, food and beverage contoh ya, contoh aja simpelnya ya. Food and beverage, dan juga di Jakarta akan diberitahu populasi kalian itu adalah 100 juta, contoh aja 100 juta itu audiens populasi yang bisa kalian targetkan. Nah, dari sini kamu bisa memainkan budget kalian, kamu mau mentargetkan berapa nih, berapa persen. Itu benar-benar pakai tools, jadi planning tools aku bisa bilang. Jadi saya mau mentargetkan 30% daripada audiens ini, dan frekuensi kita akan sekian. Nah, nanti akan diberitahu dari sistem sebenarnya possible untuk di reach atau tidak, gitu Jefferson. Jadi seharusnya kalau awareness kamu menggunakan reach and frequency dua-duanya itu bisa dikontrol, dan biasanya kayak ngelewatin dari sana itu maksimum tuh 20%, tapi jarang banget, biasanya di bawah 10% sih, tidak sesuai dengan plan di awal gitu Jefferson. Itu ada namanya Reach Planner. Tapi di note dulu ya, nanti belajar di Facebook kelas ya. Oke? Oke, thank you. Siap. Oke, thank you Jeff untuk pertanyaannya. Kita lanjut ke Josh. Ini aku pikir tanda verified atau apa gitu ya. Nggak tahu ini sih profile picture-nya. Di fase consideration, gimana cara make sure calon buyer konversi sama kita dan bukan dari brand atau toko lain? Menarik. Di consideration ini sebenarnya kuncinya ya, balik lagi mau di awareness, consideration, dan juga conversion, kuncinya itu kita menggunakan UTM sebenarnya gitu ya, Josh ya. Nah, ini aku mungkin I don't really get your question gitu, bagaimana maksudnya dari kita atau brand toko lain itu gimana nih? Jadi kalau misalnya kita yang mengiklankan, nggak mungkin yang benar-benar calon buyer ini convert ke toko lain gitu. Jadi maksudnya saya yang iklan tapi beli di tokonya Nindi gitu kah? Atau gimana nih Josh? Sorry, I would like to clarify first before answering. Apakah Josh around? Oh, nggak around ya. Ya udah. UTM ya. Jadi Josh, ini aku assume aja ya karena kamu nggak around, in my perspective on your question. Jadi kalau misalnya saya menjalankan consideration-nya adalah ngomongin mengenai bagaimana kamu belanja di toko saya contohnya gitu ya. Memastikan kalau saya mengiklan ini bukan akhirnya si Nindi ini bukan belanja di tokonya orang lain gitu. Bagaimana bisa seperti itu? Contoh ya, misal itu in my understanding Joshua nanya seperti itu. Kalau di situ sebenarnya tidak bisa dipastikan, kalau misalnya pertanyaannya seperti itu. Karena memang sudah pasti, kamu kan mengkontrol apa yang ada di environment kamu. Kalau misalnya kamu memiliki akses untuk Google Analytics-nya orang lain sih bisa dicek gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak bisa gitu. Itu poinnya. Tapi kalau misalnya perspektifnya dari pertanyaan kamu ini adalah, bisa nggak sih saya mengukur dari consideration campaign saya, itu berapa impact-nya kepada penjualan saya
dan nggak ke toko orang lain gitu. Nah, itu menggunakan UTM gitu ya. Dari UTM itu nanti akan diukur gitu. Ini udah dikasih linknya sedikit sama si Willy gitu ya. Dari UTM ini keukur activity yang dilakuin orang mulai dari mereka itu lihat iklannya di dalam whatever it is, Facebook, Google, YouTube dan kawan-kawannya masuk ke dalam website kita, terukur sampai mereka masuk ke page mana, mereka ngelakuin activity apa, itu keukur semua. Jadi UTM ini adalah kuncinya gitu. Tapi again ini akan dibahas di marketing analytics juga ini ya kalian udah semangat sekali ya. Jadi itu akan dibahas juga di situ bagaimana itu bekerja simpelnya. Ini aku pakai cara simpelnya aja. Dan juga nanti bisa keukur jadi apakah orang ini finally belanja di kita atau akhirnya mereka tidak belanja dan lain-lain itu kebaca semua sebenarnya. Gitu teman-teman. Oh iya betul yang bikin URL panjang, tapi itu bisa disingkat sih, tapi jarang sih orang-orang mikirin singkat-singkat itu. Dan kadang-kadang FYI Handoko ini dan juga everyone URL tuh kadang-kadang itu UTM itu kadang-kadang tuh di masking. Jadi tidak akan diberitahu ini punya Facebook. Kadang-kadang beberapa company di masking ada yang enggak diberitahuin dari Facebook atau Google atau whatever it is, dirahasiakan biar tidak ketahuan. Karena kalau kamu pintar sebenarnya nanti kalau belajar marketing analitik itu ketahuan sebenarnya mereka strateginya kayak gimana, itu bisa tahu di channel mana gitu-gitu sih. Jadi ada cara-cara buat masking juga. Nanti belajar ya di kelas marketing analitik teman-teman. Oke? Yeay, kita ada banyak ini ya spoiler dari Kak Iren di week 1 ini. Ini karena teman-teman pertanyaannya luar biasa semangatnya. Oke, Josh, tim leads-nya Josh nanti minta tolong ya dikasih tahu ke Josh untuk jawabannya, bisa cek di link recording yang nanti akan di-share di Slack. Oke, sip. Nah, ada yang baru banget masuk nih Kak Iren, pertanyaan dari Ama. Yuk, Ama, boleh silakan on mic. Oke, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Dan di sini aku mau nanya nih Kak Iren, gimana sih caranya nentuin budget ya untuk pasar yang benar-benar niche banget dan biasanya tuh layanan area mereka tuh cakupannya nggak terlalu luas, misalkan di satu kota aja gitu. Nah, pernah sih coba untuk targetin yang lebih spesifik banget, tapi jatuhnya kan CPM-nya tuh mahal banget. Nah, itu nggak ada tips tertentu nggak? Apakah kita lebih baik coba di berbagai channel atau kita lebih fokus ke channel tertentu mungkin gitu. Terima kasih. Sebenarnya you kind of like answering your own question ya Amalia ya. Jadi yang pasti memang kalau pernah kamu mencoba gini, kalau misalnya targetingnya terlalu luas kayaknya nggak tepat gitu. Jadi nomor satu ini this is a very good thing ya. Jadi kamu ngeliatin bisnis objektifnya apa, bisnis capability-nya apa, itu yang harus kamu combine. That's number one. Then we all know, oh ternyata bisnis ini memang fokusnya cuman ini dan juga terbatasnya di kota ini. Ya, what is it for kamu ngelakuin di targeting di tempat lain. Jadi whatever that you done, it has been a good thing. Kalian fokus ke kota itu saja karena memang limitasi di sana. Kalau CPM-nya mahal, definisi mahal tuh beda-beda gitu ya. Kalau misalnya dibilang mahal dibandingkan Indonesia udah jelas. Karena sekarang kamu bayangkan perspektif bagaimana bidding bekerja itu. Ini akan bahas di Facebook dan di Google ya sebenarnya. Jadi again, don't quote me on this, tapi nanti pasti akan dijelaskan sedikit gitu. Takutnya perspektifnya sedikit berbeda masing-masing teacher. Jadi cara bekerjanya itu adalah saat supply-nya banyak, bidding itu akan semakin murah. Kenapa? Jadi anggap aja di sini, ini jumlahnya berapa di Revoyo sekarang ada 74 orang gitu. 74 orang itu adalah di sectionnya Tokyo. Dibandingkan semua Revoyo yang jumlahnya mungkin ada 5.000 gitu contohnya. Orang yang memiliki chance buat mereka membuka lecture A gitu, orang Tokyo dibandingkan sama orang seluruh Revoyo udah pasti lebih banyak kan orang Revoyo kan. Gitu. Jadi lebih mudah untuk reach out mereka yang lebih banyak gitu. Lebih banyak untuk me-reach out mereka dan akhirnya sistem ini tidak perlu ngoyoh dan memaksa gitu. Nah, saat kita fokusnya ke section Tokyo aja atau di satu kota saja gitu, berarti kita melimitasi sistem. Lu mau tidak mau harus targetin ini doang. Jadi kamu kamu tuh kompetisinya bukan orang yang mentargetkan di kota itu doang, tapi kamu berkompetisi dengan orang yang mentargetkan seluruh Indonesia juga. Jadi that's how bidding works gitu. Supply-nya nggak terlalu besar, that's why membuat CPM-nya mahal. Jadi kalau dibilang mahal, aku nggak bisa bilang mahal karena memang standarnya memang mungkin satu kota memang seperti itu gitu. Nah, kamu perlu cek lagi sebenarnya apakah angka reach-nya itu sebenarnya memadai atau tidak
gitu. Nah, kalau misalnya memang itu CPM-nya terlalu mahal dan kalian nggak mau approach ke sana, is it the time for you to ekspansi the business? Tapi ekspansi bisnis kan nggak semudah itu ya, jelas ya gitu. Mana yang mau kalian trade off gitu. Nah, kalau misalnya memang masih ada opportunity untuk trying buat di beberapa channels, it's more than welcome gitu. CPM mahal, tapi aku mau note lagi ya, jangan dibandingkan CPM satu kota sama seluruh Indonesia itu sudah pasti 100% berbeda. Jadi tidak ada kata mahal murahnya, tergantung, that's why balik lagi, tidak pernah mau dikasih standar berapa CPM, berapa CPC, itu tidak pernah ada, karena tergantung strategi, tergantung targeting dan lain-lainnya. Nah, ini contohnya Amalia nih gitu, pasti berbeda. Mungkin biasa 10.000, ini tiba-tiba jadi 20.000 contohnya. Tapi that's a standard gitu ya. Jadi ngerti ya, maksudnya kayak beli Nike sama dibandingkan beli Converse ya memang beda gitu. Bedanya di sana gitu. Nah, jadi di sini coba buat channel lain more than welcome. Nah, dari situ kamu channel lain kamu coba maksimum budgetnya untuk bisa diabsorb dengan CPM yang apa ya, moderate mungkin ya, itu berapa. Nah, itu bisa kalian maksimumkan di channel tersebut. Gitu caranya Amalia. Oke? Answering? Terima kasih banyak Kak Iren sudah Iya. menjawab. Sama-sama. Thank you Ama pertanyaannya. Wildan mau bertanya langsung. Oke, gimana? Apa ada kaitannya sama pertanyaan Ama tadi, Will? Beda, Kak Didi. Oh beda. Gimana Kak Iren? Baca Kita langsung mau boleh ya? bahas mau langsung Wildan atau bahas yang di Slack dulu? Bahas Slack dulu kali ya, biar yang Slack Ya, diutamain boleh, dulu. silakan. Setelah itu kita. Wildan boleh diketik aja biar nggak lupa ya. Panjang kan ini? Oh panjang, ya udah. Oke, Ini siap. masih ada 2 lagi nih dari Bondan dan ini di topik 2 nambah. Iya, jangan sedih Kak Iren, ada 2 lagi bawahnya, jadi ada Baik. 4 lagi. Oke, kita masih punya 15 menit. Let's go. Dari Bondan ada follow up question. Kalau produk yang dijual itu seasonal, berarti pas peak season kan metriknya nge-boost tuh. Berarti ini datanya jadi bias nggak Kak? Betul gitu. Kalau di sini memang sebenarnya, tapi itu kan sudah purposely. Jadi produknya memang seasonal. Jadi memang, dan again remember kalau misalnya contoh aja nih ya, kita ngomongin sirup marjan. Semua orang tahu sirup marjan adalah Ramadan. Jadi ngomongin matriksnya nge-boost gitu. Definisinya memang pas lagi Ramadan mau nggak mau semua competition lagi tinggi banget, karena semua orang, baik lagi tadi contoh pertanyaannya si Ama, semua orang demand untuk iklan di Ramadan, mau nggak mau semuanya naik gitu kan. Jadi mau nggak mau angkanya ini standarnya naik, dan itu berarti datanya bias nggak? Memang iya, tapi remember there is always the reason, ini kenapa ada lagi seasonality. Nah, itu yang perlu kita put as a consideration, bukan sebagai normal situation. Jadi itu something yang need to put. Jadi kalau kalian nanti, ini sebenarnya kita akan belajar dikit ya, tapi nggak terlalu banyak banget. Besok hari Rabu ini kita akan belajar mengenai media planning. So akan diberitahu certain seasonal itu memang angka CPM, angka certain metric itu semua akan lebih naik, dan itu saat kalian bikin media plan harus dinaikin dikit. Itu memang harus dibuat strategi seperti itu. Kalau nggak, kalian yang sebagai media agency atau pengeksekusi yang akan boncos harus nanggung gitu. Something yang dianggap sama setiap bulannya, padahal enggak. Gitu, Bondan. Oke? Oke Kak, berarti bisnis goalnya juga harus dinaikin dong ya sebelum peak season itu. Misal revenue-nya jadi 70% gitu misal. Betul. That's why it's very important for you to understand about seasonality, itu behavior-nya seperti apa, Bondan. Oke, terima kasih. Siap, sama-sama. Thank you, Bondan. Oke, kita lanjut dari Jove. Hai Kak Iren, mau tanya gimana cara track buyer offline yang ternyata datang dari online marketing? Ini akan cukup banyak dari back end. Jadi datang dari online marketing. Nah, kalau misalnya let's say ya, example kamu bikin event, kamu menjalankan invitation-nya dari whatever, Google, Facebook, or apapun itu. Nah, jadi caranya gimana? Ini ada namanya, ini product marketing again, ditulis dulu aja namanya GCLID gitu ya, dari Jclit ini, itu akan kebaca behavior-nya seperti apa. Kamu akan perlu mapping sama CRM kamu. Jadi ini benar-benar mengenai produk end to end gitu, dan itu perlu ada satu tim sendiri untuk menganalisa sih. Sebenarnya nggak selalu satu tim. Kalau memang kalian company-nya udah cukup mature, bisa tinggal di mapping gitu, bisa kelihatan mengenai offline ke online ini. Tapi kalau enggak, memang dari Jclit ini itu Google Click gitu, bisa kelihatan gitu kan behavior-nya seperti apa, orangnya ini siapa gitu, bisa di tracking gitu lah, kayak device ID gitu. Itu bisa dicocokin sama back end kalian gitu. Tapi memang ini agak PR ya, tidak semudah itu. Jadi bukan nggak bisa, I can say ini possible, itu bisa di done for some of the company, but you have to have enough CRM dan juga teknologi buat ngecek semuanya ini sih. Gitu, Jove.
Oke, semoga menjawab Jove. Oke, Jove, semoga menjawab ya. Kita Ya, thank you, lanjut. Kak. Siap. Thank you, Jove. Oke, teman-teman, kita agak ngebut sedikit karena waktunya sudah semakin tipis. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan dari Elsa. Malam, Kak, mau nanya mengenai hitung-hitungannya kemarin, apakah ada tolak ukur atau panduan, misalnya VTR yang bagus range berapa sampai berapa, atau CTR yang bagus range-nya berapa? Oh, kemarin sempat di-share kan sama si siapa ya, Benchmark Sahul ya? TL? Heeh, Anggi. benchmark katanya. Heeh. Iya. Nanti boleh di-share lagi di sini kali ya. Aku lupa linknya apa. Tapi ada, kamu coba cari di Google aja benchmark dari CTR. VTR I don't think ada. Tapi kamu bisa coba cek ke representatifnya masing-masing channels juga kalau misalnya memang ada ya. Tapi biasanya beda. Balik lagi kemarin ingat ya saya sempat mention ya. View through rate di Facebook, di TikTok, di YouTube itu berbeda. Jadi kalian perlu pastikan berapa benchmarknya itu sesuai dengan masing-masing channelsnya juga, gitu. Oke? Gitu. Nah, Oke, tuh thank Elsa. you Nah, di-share tuh. Thank you, Handoko. Seneng deh di sini pada saling bantu-membantu. Yeay. Mantap. Oke, semoga menjawab ya Elsa ya. Sip, kita lanjut. Next question ada dari tadi ada di sini nih Kak Iren, cuman kenapa dia belum update ya? Sebentar aku pindahkan dulu. Dari Jeff. Kak, aku mau tanya untuk ads awareness, adakah max target frequency ini yang tadi bukan sih atau Kak, sorry itu yang tadi. Oh, yang tadi. Ah, Ya, iya makanya sorry, kok mirip tapi kok beda gitu. Ada if we set audience. Oke, sip berarti sama ya. Alright, tadi ada satu pertanyaan lagi, tapi apakah dihapus? Apakah ada di sela-sela di mana nih? Dari satu, kayaknya perempuan deh. Adakah teman-teman? Topik 5 nih. Oh, udah ini topik 5. Udah. Tadi ama. Iya, tadi di bawahnya Jeff sih, tapi ya udah deh kalau Ini nggak ada. dari yang tadi mau Dari ngomong siapa Wildan. tadi? Wildan, silahkan. Yuk, let's go Halo, Wildan. malam, Kak. Ya, jadi gini Kak Iren, kemarin kan kita bahas tadi case-nya itu adalah kalau misalkan dari sebuah perusahaan itu memang challenge ke kita gitu, misalkan mau naikin 50% revenue, kurang lebih kayak gimana ya strateginya, terus kayak metric-metricnya dan kenaikan budgetnya berapa dengan berbagai version gitu ya. Nah, cuma kan challenge-nya adalah banyak beberapa brand yang sebenarnya mereka tuh nggak tahu budget ideal mereka tuh di banknya berapa sih gitu kan. Nah, bisa nggak misalkan logiknya kita balik dari mereka challenge, mereka pengen ada kenaikan 50% gitu, tapi kita lihat malah sebenarnya dengan budget yang sekian tuh bisa naik lebih lagi loh gitu. Nah, itu cara untuk suggestion ideal budget buat brand tuh gimana sih Kak Iren? Sebenarnya nomor 1 Wildan, kamu harus tahu dataset sebelumnya. Itu yang kayak kemarin ya. Jadi dari dataset sebelumnya kamu akhirnya bisa memforecast agar kamu bisa tahu berapa impact yang akan dibawa. Nah, jadi jangan sampai kamu memprediksi tanpa ada data set ya. Itu nomor 1 dulu, itu wajib dulu. Nah, terus bagaimana kita bisa nggak ya kalau misalnya seharusnya budgetnya lebih dikit tapi impact-nya lebih besar, it even better ya. Semua company akan dengan senang hati kayak gitu. Jadi tapi kalau misalnya aku sebagai saran nih, kalau misalnya dari perspektif kemarin di media agency, kalau kamu ngelihat seperti itu, misalnya kamu dikasih targetnya adalah menaikkan 50%, padahal menurut kamu dengan budget kenaikan seperti ini bisa 70%, contoh aja gitu ya. Jadi kalau dari aku biasanya aku mencoba, ini cara ngomongnya agency aja sih, lebih ke arah ya udah kita agree dengan angka tersebut, kita coba maksimumkan. Karena kamu perlu note di media marketing itu kamu tidak bisa menggaranti 100% karena kamu tidak membeli cost per conversion tuh nggak ada ya, cost per action itu nggak pernah ada. Yang ada kamu CPM atau CPC kebanyakan gitu. Jadi a lot of things yang sebenarnya nggak 100% in your control. Balik lagi CPM-nya pun kadang-kadang menaik turun harganya. Itu something out of your control. Tiba-tiba hari ini semua banyak yang iklan ya naik lagi semua gitu kan. Jadi menurut aku itu bisa menjadi buffer buat kamu. Jadi jangan dibuka ke klien gitu. Nah, saat kalian impact-nya ternyata after the campaign beneran nih hasilnya 70% dengan kenaikan padahal budgetnya cuman yang dia kasih. Nah, itu bisa menjadi bergain point buat kamu. Ini perspektif lebih ke negotiation sama mereka sih. Oh ya, kalian lihat kita melakukan targeting, perubahan yang kita lakukan adalah A, B, C, D, E, F, G. Dan kalian sudah membantu kita di bagian improvement produk ini. Jadi kita melihat impact-nya seperti ini. Itu akan menjadi benchmark yang baru buat kamu ke depannya. Jadi itu buat kamu negosiasi ternyata kamu bisa delivering something higher sih. Remember
remember, don't over promise tapi over deliver. Itu adalah kunci. Oke. Thank you, Kak Iren. Siap. Bagus banget itu, tweetable. Don't over promise, over deliver. Yeay. Yes. Oke, sip. Kita masih punya ekstra 8 menit nih, teman-teman. Adakah yang mau raise hand kayak Wildan tadi? Boleh loh, sekarang lah saatnya. Karena kita besok sudah move on ke lecture 2. Adakah teman-teman mungkin dari topik-topik kemarin ada yang ingin dijelasin ulang sama Kak Iren? Adakah? Atau mau demo lagi? Siapa yang mau demo lagi? Adakah yang mau demo lagi? Gimana? Kak Iren, by the way, FYI nih Kak, udah ada yang ngerjain advance assignment loh. Ini baru hari kedua. Luar biasa ya semangatnya ya. Mantap. Luar biasa, gimana nih? Ada yang mau bertanya lagi? Boleh loh kalau tentang assignment juga tuh nanyanya nggak ke tim lead, langsung ke instructure-nya, ke pawangnya. Karena Kak Iren lead instructure-nya loh guys. Kebetulan ya. Kebetulan. Ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau misalnya foundation kan sama intermediate cukup straightforward ya. Anyway, yang intermediate jangan lupa di copy filenya, jadi kalian bisa kerjain di Excel gitu biar bisa gampang kerjainnya sebelum jawab Q&A-nya, sebelum jawab multiple choices-nya. Yang si advance, aku menyarankan tunggu, kan advance ada 2 bagian ya teman-teman ya. Ada satu bagian yang sebenarnya mengkalkulasi budget dan reallocation, dan yang kedua itu fokusnya untuk media planning. Media planning I will strongly suggest buat kalian kerjakan setelah besok ya. I know the ambition, I really like the ambition. Cuman besok kita akan belajar di media planning, jadi semoga kalian juga bisa improve even better sih setelah besok juga. Gitu teman-teman. Oke? Semangat. Iya, betul. Jadi kalau udah selesai mungkin ada pro tips juga nih dari alumni C. Jadi kalau udah selesai pun jangan cepet-cepet submitnya. Barangkali nunggu lecture 2 dulu gitu untuk bisa make sure yang teman-teman kerjakan itu sudah pasti TOP BGT gitu. Oke? Mungkin Kak Iren sedikit nih 5 menit lagi. Tadi kan Kolis nanya tentang matrix install. Mungkin Kak Iren bisa jelasin dikit Kak tentang matrix install itu gimana? Mungkin nanti Kolisnya bisa dengar dari recording aja. Oke, install ya. Sebenarnya install itu yang pasti install adalah ada 2 jenis ya. Kalian perlu ingat kalau misalnya ada 2 jenis company di Google, ada di Google Play dan juga ada satu lagi di Apple, di iOS. Jadi yang pasti strategi itu selalu ada 2. So whatever the campaign install yang kalian miliki itu pasti memiliki 2 landing page ini. Jadi tidak bisa dicampur, itu aku mau note. Dan untuk Apple itu just FYI, Apple tuh sebenarnya memiliki limitasi karena memang penggunanya di Indonesia nggak terlalu besar. If not mistaken, again I have to read the latest data, tapi setauku tuh 15-20% aja yang menggunakan iOS, which it's pretty low. Bahkan negara Vietnam yang kayaknya ekonominya nggak sekuat kita, mereka penetration iOS lebih tinggi gitu, just FYI. Dan kalian perlu note juga, kalau kalian menjalankan objektifnya untuk meningkatkan install di iOS, itu pasti lebih mahal. Kenapa? Karena kalian tahu di iOS itu sudah ada, plus mulai dari iOS 14 itu ada limitasi di mana ada data passing-nya itu terbatas. Ya, udah tahu ya, itu mengenai data tracking-nya kita dimatiin gitu di iOS 14. Jadi perlu note, semua campaign install yang di iOS itu pasti akan lebih mahal dibandingkan di Google Play. Nah, balik ke Google Play lagi, sebenarnya itu kalian perlu ngapain nih sebenarnya masuk ke, ada beberapa ya, semua produk, semua channel punya gitu. Google Ads ada, di Facebook ada, di TikTok juga ada, itu namanya, kalau di Google namanya menggunakan ACI, gitu, Ad Campaign Install atau Engagement ada juga. Di Facebook namanya Facebook Install, straightforward, TikTok juga TikTok Install. Jadi kalian sebenarnya kalau objektifnya install atau ngelakuin engagement, gimana caranya buat kalian ya fokusnya ke campaign ini gitu. Dan biasanya dioptimisasinya itu towards install number gitu. Jadi memang angka CPA-nya, kita ngomongin action-nya itu selalu install. Dan biasanya memang kita buying-nya cost per install instead of CPM atau yang lainnya sih. Mungkin itu secara garis besar sebenarnya.
dan install. Ya kalau misalnya mau ngomongin produk install sebenarnya cukup banyak, yaitu ada satu pelajaran sendiri. Tapi secara garis besar mungkin itu yang bisa aku ceritakan dari install. Kalau ada yang mau follow up selain dari Kolis juga boleh. Kalau ada yang lain mau nanyain mengenai install. Ada? Oke, gimana? Semoga cukup jelas ya tentang install. Mungkin kita bisa jawab pertanyaannya Handoko dulu. Tadi kayaknya Handoko ada bertanya ya tentang CAC. Apa dihapus? Bisa dihapus ya chat di Zoom-nya. Doko, gimana Handoko? Aku ganti kata-katanya. Oke, siap. Gimana? Langsung on mic aja dong. Langsung aja deh. Ayo, last question. Ayo ngobrol. Sorry, ini aku kemarin sempat baca-baca untuk reading material untuk CAC ya. Di salah satu artikel itu dia ada menyebut cost per acquisition. Correct. Bedanya cost per acquisition sama customer acquisition cost itu garis besarnya apa ya? Karena kalau aku baca-baca kayak mirip-mirip gitu sih. Seharusnya itu sama dengan sih sebenarnya. Cost per acquisition sama apa tadi kamu bilang? Sorry, repeat again. Cost per acquisition sama customer acquisition cost. Sama aja diputar-putar doang sih sebenarnya. Oke. Karena di salah satu key takeaways-nya itu adalah di sini dia menyatakan kalau CAC paired with cost per acquisition atau CPA itu bisa help a company determine whether it's profit thing or not. Jadi aku bingung gitu karena kan bukannya mereka sama aja ya. Gini. Kalau misalnya tergantung definisinya. Kalau kita ngomongin CAC itu correct, itu CAC adalah definisi. Ini kita akan bahas buat hari Rabu ya, besok ya. Tapi secara garis besar CAC itu kan adalah new customer gitu. Nah, kadang-kadang yang di sini kalau kamu berdasarkan dari artikel ini pair with cost per acquisition. Nah, di sini nih CPA acquisition-nya mereka ini sometimes berarti di yang lainnya. Jadi contohnya gini, misalnya Gojek ya. Anggap aja Gojek sebagai company yang dianggap CAC itu adalah benar-benar perspektif mereka menjadi Gojek secara ekosistem. Kadang-kadang ada beberapa company kayak gitu. Terus secara GoFood mereka melihat cost per acquisition itu adalah GoFood-nya sendiri. Jadi saat dibilang definisi pair itu berkolaborasi dari produk besar bersama dengan sub-produk. Kadang-kadang ada beberapa company perspektifnya kayak gitu. Tapi esensinya sebenarnya sama. It's still acquiring something, tapi perspektifnya berbeda aja. Kadang-kadang kayak gitu sih, Handoko. Gitu. Is it answering? Okay. It makes sense now. Yes. Jadi memang technically karena CAC itu selalu gambar besar dan FYI CAC itu kan memang ngomongin mengenai new user. New user pun kadang-kadang definisinya beda-beda ya. New user tuh bisa orang benar-benar install doang, itu bisa ada beberapa company dianggap itu adalah new user. Ada yang sampai mereka registration atau bahkan ada juga orang melihatnya sampai mereka melakukan transaksi. CAC itu beda-beda definisinya lagi. Tapi esensinya adalah mereka sudah melakukan bayar sekali, itu baru disebut menjadi acquisition atau new customer. Gitu, Handoko. Well done. Besok kita belajar berarti lebih mantap nih. Oke, thank you banget untuk penjelasannya. Sama-sama. Thank you Handoko, keren ya. Berarti dari research lebih dalam lagi. Nanti teman-teman juga boleh ya, apapun yang ditemukan di research teman-teman, di make sure lagi ke Kak Iren di sini, mumpung masih week-nya Kak Iren. Oke, karena sudah jam 8.01, mungkin kita akhiri dulu sesi hari ini ya Kak Iren ya. Selamat istirahat Kak Iren. Sampai jumpa besok. Bye-bye.